kecerdasan pada tubuh yang disebut kecerdasan bawah sadar, kecerdasan pikiran sadar, kecerdasan atas sadar, yaitu sang ruh itu sendiri, yang kemudian memanifestasi menjadi hati nurani tadi. Ingat bahwa ada potensi besar dalam diri kita yang sering kita lupakan. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita dipercaya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Kalau kebenaran itu adalah Tuhan, maka dia adalah yang mengisi ruang kosong, isi dari kosong. Kosong itu apa? Tulus, sabar, pasrah, ikhlas. Makanya ajaran Islam kan ajaran mengenolkan diri. Betul. Berserah tuh total surrender. Islam tuh kan benar-benar mengenolkan sih, Pak. Iya. Nanti kalau kelebihan muatan, dienolkan lagi lewat bulan puasa. Iya, benar. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung. Seperti biasa, murid yang di-charge sama gurunya nih. Kita ketemu di tengah-tengah, biasanya di Jakarta, biasanya di Bali. Sekarang kita lagi di Surabaya, akan ada event bersama sama guru kita Pak Wayan. Sehat ya Pak Wayan ya? Alhamdulillah sehat kamu. Suksma, kita udah nyampe di Surabaya untuk belajar bareng nanti. Dan di kali ini kesempatan yang sempit lah ya. Susah ketemu. Di ruang sempit. Di ruang sempit, kesempatan sempit ini kita mau berdiskusi, mau berdialog ya seperti biasa lah. Kita semua sangat merindukan aliran semesta yang selalu dititipkan melalui Pak Wayan. Dan Pak Wayan banyak sekali teman-teman bertestimoni dari wejangan, pembelajaran, itu banyak sekali yang bisa merubah hidupnya gitu Pak Wayan. Nah, sebelum nanti masuk ya Pak Wayan, Pak Wayan pernah bilang bahwa sekarang lagi masuk ke fase speaking is healing Pak Wayan. Nah, gimana sih speaking, didengar, merubah gitu? Itu kan sesuatu yang ada mekanismenya pasti Pak Wayan. Kita pemanasan dulu untuk bicara bahwa dari suara menuju kepada pencerahan tuh gimana sih prosesnya Pak Wayan? Dari suara menuju pencerahan. Gini, kembali kita cerita tentang Tuhan sebagai kecerdasan, lalu menunjukkan kemampuan jadi energi, lalu menunjukkan memadat menjadi materi. Ini ada penelitiannya juga nih. Jadi tubuh materi kita tentu bisa sakit Kang Abu. Bisa karena materinya yang sakit, mengalami perubahan bentuk dan sebagainya atau fungsi fisiologisnya. Bisa juga karena energinya, kemampuannya untuk menciptakan sel-sel baru, kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya. Itu mengalami gangguan, berarti dia bisa sakit. Aman. Lanjut. Nah, berarti ini bisa disembuhkan dengan pemberian materi yang menyembuhkan seperti obat. Bisa juga dengan memampukan dia. Bisa dengan obat-obat juga, vitamin, kemudian cahaya matahari dan sebagainya. Atau bisa kita gunakan kecerdasan untuk memproses penyembuhan itu. Nah, kecerdasan itu, kembali ke cerita tadi di awal, kecerdasan itu ketika menunjukkan kemampuan, menjadilah energi. Nah, salah satu energi itu adalah energi suara. Suara tuh bagian dari energi. Nah, jadi suara itu bisa dipakai juga untuk menyembuhkan. Makanya ada sound healing. Sound healing. Ya, jadi ada suara dengan vibrasi tertentu bisa dipakai untuk menyembuhkan orang. Misalnya ada yang disebut dengan yang menghancur batu nih Kang Abu. Ada frekuensi suara yang digetarkan, diarahkan ke ginjal, itu bisa menghancurkan batu. Ya, itu namanya sound wave terapi kan. Sound wave, iya pernah dengar. Betul. Kemudian bisa dipakai untuk mendiagnosa. Jadi itu yang teknik teknologi. Yang non teknologi, energi suara bisa dipakai mendiagnosa. Contoh, kita kan tahu orang itu lagi sedih apa enggak dari frekuensi suaranya. Kedengeran ya, suara berat, suara ringan, riang. Bener, orang berbohong pas bicara juga ketahuan getar suaranya. Tapi kalau udah terlatih susah Pak. Ya udah lah. Ini yang nonton tuh terlatih semua kayaknya. Kepekaan kita menangkap energi suara yang diucapkan orang itu kan membuat kita bisa yakin ini orangnya lagi beneran terbuka, apalagi menutupi sesuatu, kita tahu kan. Nah, jadi untuk mendiagnosa energi suara yang kita pakai dengan tubuh berteknologi ini, tanpa bantuan teknologi apa macam-macam alat di luar itu juga bisa. Jadi untuk mendiagnosa bisa, untuk menyembuhkan juga bisa. Makanya kata-kata itu bisa dipakai untuk menyembuhkan. Nah, dalam ajaran ini Kang Abu, dalam ajaran sedulur papat, kandapat itu,
salah satu kekuatan dari yang dikenal sebagai Banaspati Raja gitu. Salah satu kekuatannya yang dikenal sebagai isining buluh bumbang. Isining buluh bumbang itu artinya isi dari, itu bahasa Bali, bahasa Bali. Ya, jadi bahasa Jawa juga kayaknya isining buluh bumbang gitu. Isi dari ruas-ruas bambu. Nah, kita pikirkan apa sih isi ruas bambu? Nah, ternyata di dalam diri kita, tenggorokan kita ini adalah ruas-ruas itu. Yang keluar tentu adalah suara. Nah, jadi suara kita ini memiliki kekuatan. Kekuatan penyembuhan, tetapi yang paling sering digunakan adalah kekuatan nyakitin. Jadi untuk menyembuhkan kuat, menyakiti pun kuat berarti ya? Iya. Oke. Tapi karena kebanyakan orang sejak kecil dilatih suara dan kata-katanya untuk nyakitin, sehingga kapan dia pakai untuk nyembuhin agak susah. Karena jadi orang itu lebih mudah merespon kata-kata yang menyakitkan daripada merespon kata-kata yang menyembuhkan. Kata yang menyakitkan itu jauh lebih diingat lagi. Lebih diingat, lebih menusuk gitu, lebih tajam. Ya. Tapi kalau orangnya memiliki kemampuan, namanya karisma, taksu gitu, sebagai dukun, sebagai apa gitu misalnya, mempunyai figur otoritas. Kata-katanya itu bisa dipakai untuk menyembuhkan. Kalau dia dikenal sebagai figur otoritas seperti dokter di rumah sakit. Jadi nasihatnya diikutin. Ya, kalau yang lain ngasih taunya nggak mampu. Nah, persis banget Pak Wayan yang pengen saya sambungkan dari kalimat tadi, bahwa ada yang bilang di satu testimoni gitu ya. Dia dengar A, dengar B, dengar C, dengar yang sama, dengar Pak Wayan ngomong, tapi kalau pas Pak Wayan ngomong tuh terasa nusuk gitu, dalam tanda petik. Nah, padahal kan kalau kita ngomongin energi, suaranya, ya katakanlah gitu ya, misalkan materinya sama Pak Wayan, disampaikannya sama, tapi kenapa si A didengar, si B tidak didengar, si A dalam banget, si B itu biasa banget, kenapa bisa gitu ya Pak Wayan? Nah, saya sampai nanya itu Kang Abu, sampai nanya ChatGPT terpaksa nih Kang Abu. karena banyak yang cerita sama saya kalau dengerin saya lagi podcast sama Kang Abu atau lagi ngomong sendiri, saya senang sekali. Senangnya apa? Karena bikin saya ngantuk loh. Jadi mungkin dia tenang karena ketiduran ya. Tetapi kok kalau dia memang bikin ngantuk, kan kadang-kadang orang membosankan juga bikin ngantuk. Betul. Tapi kenapa senang dengerin saya? Karena bikin ngantuk. Dan setelah itu menjadi gimana rasanya, lega atau apa gitu. Saya sampai tanya tuh ChatGPT. Dan kata ChatGPT itu begini, memang ada orang dengan energi suara yang menidurkan itu dengan membuai. Jadi memang ada frekuensi suara itu membuai, bukan bikin ngantuk bosan, bukan. Membuai sehingga dia seperti orang ditidurkan fresh. Ya, pernah nggak Kang Abu kalau anak lagi nangis, ya ibunya nyanyi, Putri Cening Ayu. Jadi si anak begini lega, bangun-bangun seger gitu. Jadi kesedihannya hilang, tangisnya berkurang gitu. Padahal itu cuma nyanyian gitu, tapi nyanyian yang membuai gitu. Nah, mungkin ada nada suara-suara yang memang tidak dibuat-buat, memang begitulah memang. Oke. Ya, jadi intinya kalau tadi bicara di pemanasan ini bahwa energi ada kecerdasan, kecerdasan itu juga suara bagian dari energi dan kecerdasan itu, maka itu bisa menyembuhkan gitu ya Pak Wayan. Jadi dan ada tiga lagi, ada tiga Kang. Energi suara, energi cahaya. Yang kedua energi cahaya. Nah, kalau energi cahaya yang bisa menyembuhkan, misalnya cahaya matahari, sinar infrared, ultraviolet. Nah, tapi cahaya lain yang bisa menyembuhkan, contohnya apa? Cahaya mata. Sorotan mata ya. Ketemu seseorang yang sorotan matanya itu penuh empati, penuh simpati, itu bisa menyembuhkan. Minimal menyembuhkan kegelisahan menjadi lebih tenang. Gitu. Nah, atau yang tadinya dalam kondisi kebingungan, ketemu orang yang sorot matanya penuh ketegasan, jadi oke, aku percaya. Atau ada orang yang sorot matanya meneduhkan. Nah, itu contoh cahaya. Yang lainnya, cahaya yang menyembuhkan adalah cahaya pengetahuan. Sih.
Oke. Nah, jadi orang yang bisa memberikan cahaya pengetahuan itu bisa menghilangkan kegelisahan karena ketidaktahuan, kegelisahan karena kebingungan. Orang cemas bisa sembuh oleh cahaya pengetahuan. Oh, ternyata ini toh. Gitu. Nah, begitu ketemu O-nya aja, udah sembuh orangnya gara-gara cahaya pengetahuan yang kita bagikan. Oke. Nah, yang ketiga cahaya elektrostatik. Ya, energi elektrostatik. Oh, kok cahaya elektrostatik? Energi. Elektrostatik. Nah, energi elektrostatik itu bisa dimunculkan lewat sentuhan. Makanya banyak orang bisa disembuhkan hanya dengan menyentuh. Contoh, dia begini, disentuh, langsung, wah, langsung semangat. Gitu. Benar. Orang yang merasa dirinya aku bukan siapa-siapa. Coba kalau Kang Abu ketemu orang yang bukan siapa-siapa, yang merasa dirinya bukan siapa-siapa, lalu Kang Abu sentuh. Sebagai seseorang figur publik yang menyentuh seseorang yang merasa diri bukan siapa-siapa, itu bisa langsung sembuh, Kang Abu. Iya benar Pak Wayan. Ini tiga contoh energi tadi. Benar. Energi suara, energi cahaya, energi elektrostatik. Pengetahuan tadi. Ya. Wah, luar biasa sih. Nah, ditambah lagi kalau itu gabungan. Udah disentuh, dikasih cahaya pengetahuan, tatapan mata yang penuh empati, suaranya kemudian membuai. Wah, udah sembuh. Bombastis itu. Itu nuklir, udah itu bom nuklir. Wah, itu pemanasan yang seru ya. Jadi saya mewakili teman-teman yang bertestimoni mengucapkan terima kasih Pak Wayan atas itu gitu. Nah, saya tuh kemarin agak sedikit Pak Wayan ya, kayak dapat something insight lah gitu Pak Wayan. Ternyata setelah ditelaah gitu ya, kalau kita bicara dalam perspektif teologis gitu, ketika Tuhan meniupkan ruh apapun itu bahasanya gitu Pak Wayan. Saya mendapatkan satu insight bahwa ternyata yang Sang Maha tiupkan itu adalah sebuah potensi yang disimpan di kita gitu Pak Wayan. Itulah kenapa semua potensi itu dimiliki dengan keunikan dan keotentikannya. Dan kita adalah memiliki peran panjang untuk terus membuka potensi kita gitu Pak Wayan. Itu satu. Nah, yang menarik saat lahir, di mana potensinya ada di dalam, tapi panca inderanya kita keluar terus, mata keluar terus, akhirnya kita sibuk keluar, lupa terhadap potensi gitu. Sehingga saya rasa ada bahasa bahwa jalan meniti ke dalam lah, atau apapun gitu yang ke dalam itu adalah bentuknya adalah potensi. Jadi menurut Pak Wayan, gimana sih tentang potensi ilahiyah yang mungkin kita saat ini lupakan Pak Wayan? Semua potensi itu ada di dalam, yang justru kita ingin mengejar potensi orang lain atau ingin seperti orang lain, padahal segala bentuk potensi dari ilahiyah itu udah dikasih sama kita semua gitu. Nah, itu pemikiran kemarin dapat itu gitu Pak Wayan. Gimana tuh? Persis kalau kita punya masing-masing gadget, Kang Abu, ada gadget iPhone, Samsung dan lain-lain. Itu kan di dalam sudah ada potensi kecerdasan. Mau dipakai apapun bisa. Mau dipakai download aplikasi ini, kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya, itu bisa menghasilkan apapun solusi atas masalah kita. Jadi ada potensi besar AI di dalam setiap iPhone itu, setiap handphone lah, setiap gadget itu untuk membantu kita. Tapi kalau kebanyakan kita nggak tahu cara menggunakannya, apa yang terjadi? Apa-apa nanya keluar, Padahal di sini ada. Tinggal ngedownload aja. Nah, hal yang sama terjadi. Kita ini kan gadget. Pikiran kita ini kan gadget. Nah, potensi yang dititipkan di sini, yang kita kenal sebagai percikan kecerdasan itu ada 3. Kecerdasan pada tubuh yang disebut kecerdasan bawah sadar, kecerdasan pikiran sadar, kecerdasan atas sadar, yaitu sang ruh itu sendiri, yang kemudian memanifestasi menjadi hati nurani tadi. Nah, tapi kebanyakan kita mirip seperti pengguna gadget, nanyanya keluar, padahal di dalam misalnya apa nih? Kalau kita pingin ke sana, nyari jalurnya di mana ya, kita nanya keluar. Kalau dulu kalau sekarang kan bisa pakai Google Map. Betul. Nah, cari aja di sini di gadget yang sudah ada. Nah, di dalam diri kita juga ada potensi-potensi itu. Cuman kita kebanyakan nanyanya keluar, nyarinya keluar. Padahal coba cari ke dalam, kita akan dikasih itu clue-cluenya. Gitu. Nah, ini contoh Kang Abu bagaimana orang yang sadar dirinya mempunyai potensi besar itu akan memilih untuk mencari ke dalam. Nah, tapi kan kebanyakan ketika percikan masuk ke dalam diri kita kebanyakan lupa. Betul. Nah, makanya kemarin Kang Abu, besok mau saya sampaikan, tapi ini kilasannya. Begitu saya mau ke sini, mau ngisi acara, minta pesan.
esok apa yang boleh saya sampaikan di sana? Ada nggak sesuatu yang boleh saya sampaikan? Ada nggak titipan pesan? Dikasihnya pesan bahasa Bali. Ingat deng sap ken engsap itu lupa. Ingatlah untuk ingat. De engsap, de itu jangan, de engsap jangan lupa, ken engsap jangan lupa dengan lupa, jangan lalai dengan lupamu gitu. Jangan lalai dengan lupamu. Ya, jadi kita kan kebanyakan pelupa. Pelupa, dan kita diingatkan untuk ingat. Ingat bahwa ada potensi besar dalam diri kita yang sering kita lupakan. Jadi kadang-kadang karena kita lupa bahwa kita lupa, kita sama seperti orang yang lupa dirinya tidak tahu, tidak mau belajar. Tuh. Lupa kalau kita ini penuh kelupaan, sehingga kita lupa untuk mengingatkan diri. Jadi ingatlah untuk ingat. Pesannya begitu. Ini bisa kemana-mana nih Kang Abu. Nah, jadi kita ini, saya tadi juga sempat merenung di kamar. Kita ini lama-lama mirip seperti orang yang beli mobil baru, sampai bertahun-tahun kita punya mobil baru itu, kita nggak tahu bagaimana makainya. Kebayang nggak Kang Abu? Dari kecil kita belajar jalan, belajar, sampai sekarang pun kita nggak bisa paham seluruhnya kendaraan yang kita beli ini, tanda petik. Betul Pak. Tahu-tahunya kita sudah mati. Bener. Jadi nggak mau belajar pula. Kebayang nggak? Kita ini beli mobil mewah, mobil mahal bernama tubuh manusia, tapi kita sampai sekarang pun nggak benar-benar ngerti. Kalau kita beli mobil biasa kan setidak-tidaknya kita tahu seberapa menjaga jarak kiri kanan biar nggak nabrak. Tapi faktanya dengan tubuh manusia ini kita nabrak sana nabrak sini. Tuh. Nabrak dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Nabrak dengan tatapan mata kita. Bahkan kita nabrak orang dengan fisik kita gitu. Tuh. Itu kan berarti sama saja kita belum menjadi pengemudi yang handal dalam tubuh ini gitu. Lucu ya kita. Wah, itu bagus banget Pak Wayan. Beli mobil paling mewah, paling mahal, paling canggih, tapi nggak pernah dipakai gitu. Nah, gini lagi Kang Abu. Kalau kita punya mobil mewah nih, begitu terasa dekat dengan orang akan berpotensi untuk benturan, kan? Harusnya ada sensornya bagus. Menghindar kan harusnya. Nah, kalau kita kan ditatap sedikit sama kita, harusnya kan kita menghindar. Tapi apa yang kita lakukan? Nabrak. Kamu lihat apa? Gitu. Malah nabrak, berkelahi gitu kan. Aneh tuh. Ya. Tapi Pak Wayan, kenapa ya kita dikaruniai atau dikasih tubuh, tapi justru yang paling susah tuh mengenal diri sendiri tuh kenapa ya? Padahal kan bareng nih Pak Wayan. Ini kan logikanya tiap hari bareng, tiap hari ketemu, tiap hari bersama. Tapi yang paling susah untuk ditaklukkan, paling susah untuk dikenali, apalagi paling susah untuk menyatu diri sendiri tuh kenapa ya? Ya, karena itu tadi Kang Abu, kita kebanyakan nolehnya keluar. Oke. Padahal pertama kali ketika kita masuk ke dalam mobil, beli mobil baru nih, kan nggak mungkin kita mobil baru langsung begini, kan nggak mungkin. Pasti begitu, oh ini mobil baru, kita toleh dulu ke dalam. Sampai kita benar-benar kenal nih. Oh ini persnelingnya begini, alat-alatnya begini, AC-nya begini. Kita fokuskan full ke dalam dulu. Betul. Baru kemudian pas mengendarainya baru noleh keluar. Lah kebanyakan kita di hidup ini apa? Dari kecil diajarkan noleh keluar. Wah keren Pak Wayan. Jadi sampai lupa nih noleh ke dalam, nabrak sana, nabrak sini. Setelah nabrak sana, nabrak sini, baru noleh ke dalam. Dia nggak tahu cara pakai mobilnya ya. Dia nggak tahu. Kita gitu. Jangan-jangan nggak tahu di sini ada teknologi GPS misalnya Pak Wayan. Betul nggak? Jangan-jangan nggak tahu ada temperatur emosi misalnya. Kalau lagi panas turunin gitu. Ya. Kebayang nggak Kang Abu gini? Burung-burung nggak pakai GPS, tapi dia tahu rumahnya di mana. Itu hanya mengandalkan koordinat-koordinat cahaya matahari dan sebagainya. Tapi kita udah pakai GPS tersesat. yang menyesatkannya Google Maps Pak Wayan. Soalnya dibelokin ke gang. Kayak gini. Ini burung merpati dilepas, terus dilepas. Dia kemudian tahu dengan ininya, tahu di mana saya harus pergi kemana untuk pulang ke rumahnya. Nah, kita ini sudah dikasih Google Map berupa ajaran agama, ajaran spiritual untuk kembali pulang pada kesadaran. Tersesat juga. Kan ini paling aneh ini gitu.
Iya ya, bener-bener. Iya, jadi sangat realize sekali gitu ya. Kenapa kalau kita bicara dalam perspektif Nabi Muhammad itu kan ajaran pertamanya disuruh ikro, Pak Wayan. Bacalah dalammu. Iya. Ya kan, toleh ke dalam gitu, bahwa semuanya tuh ada di dalam gitu intinya. Dan yang menarik adalah kita mungkin bisa lebih percaya di luar daripada ke dalam gitu ya. Kita punya GPS loh. Yaitu guru penuntun sejati. Bernama Hati Nurani. Paling bisa nih ya, guru penuntun sejati. Nah itu bagus jadi judul. GPS gitu ya. GPS, guru penuntun sejati yang bernama Hati Nurani. Yang bernama Hati Nurani. Oke. Nah terus nanti sebelum masuk saya mau agak sedikit belok ke struktur manusia ya Pak Wayan. Gimana sih tips kita untuk tetap mencerdaskan hati nurani kita Pak Wayan? Dalam artian kan mau nggak mau, suka nggak suka tuh si kecerdasan ini perlu dilakukan maintenance gitu. Dalam artian kecerdasan ini perlu dilatih gitu. Nah kan gimana ya kalau ngedenger jawaban-jawaban Pak Wayan tuh bukan sesuatu yang konsep, dan itu kan nggak mungkin kalau tidak datang dari sebuah kecerdasan gitu Pak Wayan. Artinya bagaimana seorang guru kita ini Pak Wayan Mustika melatih kecerdasannya sehingga bisa mengeluarkan jawaban, feedback, respon yang resonans tadi yang disebut di awal gitu. Gimana tuh? Kita semua kan sudah memiliki potensi yang sama. Semua sudah memiliki potensi yang sama. Secara kecerdasan atas sadar, kita percikan yang sama. Secara kecerdasan bawah sadar, sel-sel tubuh kita ini hasil yang sama dari perjalanan panjang proses pembelajaran DNA kita. Sama ini kita semua. Yang agak belum belajar itu kan si pikiran sadar. Belum belajar ngapain? Belum belajar mengelupas ego-egonya. Itu mengelupas semua kegelapan-kegelapannya. Sehingga bagaimana caranya mereka kecerdasan sadar bisa connect dengan kecerdasan sadar atas sadar dan bawah sadar kalau lebih banyak dia mengikuti dorongan ego, Kang Abu. Ya, jadi gini, saya kira seperti ini, Kang Abu. Nggak ada gunanya handphone kecerdasannya kalau dia tidak diberikan data-data banyak. Nah, pikiran sadar kita ini tugasnya mengumpulkan banyak data-data. Maka sebenarnya kita sering belajar sama teman-teman lewat apapun, lewat buku, lewat begini. Itu kan hanya ngumpulin bahan-bahan. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih pikiran sadar ini diberikan banyak pengetahuan? Supaya nanti pada saat dialirkan pengetahuan, dia ngerti. Kalau si pikiran sadar dialirkan pengetahuan oleh kecerdasan atas sadar, tapi dia nggak ngerti, kan percuma. Jadi pengetahuan, buku, apapun pembelajaran, katakanlah segala sesuatu, saat dia mengalirkan, karena mungkin kita rajin baca, bisa dikeluarin dengan kata-kata yang kita pelajari saat baca gitu kali ya, Pak Wayan? Kapan murid siap, saat itu guru datang. Murid itu siapa? Si Arjuna. Arjuna itu siapa? Pikiran. Guru itu siapa? GPS tadi. GPS, guru penuntun sejati dari dalam, yaitu sang roh kita. Nah, kapan murid siap? Ketika dia sudah banyak belajar. Nah, tidak mungkin kita cerita tentang geopolitik kepada murid TK. Kan dia belum siap untuk istilah-istilah yang lain-lain. Betul. Nah, jadi tugas si murid itu adalah belajar sebanyak-banyaknya supaya dia kenal istilah, kenal ini, kenal itu, banyak hal yang dia ketahui, sehingga begitu guru ngomong sedikit, si murid langsung paham. Oh, gitu. Cepat O-nya karena dia sudah punya bahan-bahannya gitu. Nah, makanya orang-orang dulu kadang dia dengan kepolosannya kok bisa ngerti juga. Nah, kepolosannya memudahkan juga langsung diisi apa adanya. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak polos, dipenuhi pula oleh pikiran-pikiran yang negatif, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang nggak benar, pembenaran. Nah, kalau kebanyakan isinya pembenaran, nggak akan dikasih kebenaran. Karena campurannya akan kacau, Kang Abu. Tapi kalau orang polos dikasih kebenaran, langsung kebenarannya bicara. Tapi kalau orang penuh pembenaran dikasih kebenaran, nanti kebenaran pun diubah menjadi pembenaran. Kacau jadinya. Nah, tugas kita sebagai pikiran ini bisa menyisihkan mana pembenaran gitu. Wah, benar sih Pak. Kayak gitu sih Kang Bu. Jadi memang nggak ada waktu untuk tidak belajar sih ya Pak. Karena saat belajar
justru kita lagi memberikan jalan aliran itu keluar dengan apa yang kita pelajari gitu nggak sih Pak Wayan? Benar. Oke. Karena kalau nggak ada materi, nggak ada pembelajaran, meskipun ada daya, ngeluarinnya gimana caranya kan gitu ya intinya. Benar. Karena nanti kita nggak akan bisa ngomonginnya. Nggak bisa nyeritain. Iya. Ya, misalnya contoh nih Kang Abu nih. Kang Abu kan banyak tahu kan, sudah banyak baca, banyak gini-gini. Bagaimana kalau Kang Abu saya suruh jelasin pengetahuan Kang Abu dengan menggunakan bahasa Rusia? Nggak bisa. Iya benar. Saya kalau disuruh menjelaskan dengan bahasa Jepang nggak nyambung. Betul. Karena nggak punya nggak punya basic. Nggak ada datanya. Iya. Nah, jadi di dunia yang modern ini kita butuh mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan modern untuk menjelaskan pengetahuan yang tunggal itu. Apa yang diberikan di masa lalu, di masa kini sama Kang Abu. Cuman yang saat ini tidak bisa dijelaskan dengan bahasa yang dulu. Ya, sama. Bahasa Indonesia tidak bisa dipakai untuk menjelaskan kepada orang Rusia gitu. Bingung juga mereka. Nah, makanya itu dikatakan dalam Al-Quran kalau tidak salah. Pakailah bahasa kaumnya. Gitu. Betul. Betul. Itu di Quran ada di surat 44 ayat 58 bunyinya gini Pak Wayan. Fa inna ma yasarnahu bilisanika. Gunakanlah bahasa lisanmu gitu. Karena kalau nggak menggunakan bahasa lisanmu orang nggak ngerti gitu. Nah, betul. Tapi kalau bahasa lisan ini nggak ada basicnya, nggak ada bahannya kan nggak bisa. Betul. Ya, bagaimana caranya gitar bass disuruh main melodi? Nggak bisa. Karena yang tersedia cuma suara bass. Tuh, nggak kompatibel. Nggak nyambung nanti. Nah, jadi sama kalau kita tidak menyiapkan diri kita sebagai murid yang siap menerima aliran pengetahuan semesta dengan banyak belajar, tentu kita tidak akan diberikan dengan mudah. Paling sedikit aja diberikan. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita dipercaya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Gitu. Tuh bahasanya berat sih, dipercaya untuk mendapat ilmu baru. Nah, itu. Karena kalau dikasih nggak memegang kepercayaan, buat apa juga gitu ya dalam tanda petik ya? Iya. Oke, Pak. Saya tanya Kang Abu nih. Bayangkan kalau Kang Abu jadi Tuhan, ingin memberikan sebuah pesan kebenaran, apakah Kang Abu akan memilih orang yang akan mengubah ajaran kebenaran itu menjadi pembenaran? Kira-kira iya, nggak mungkin lah ya Pak Wayan. Udah tahu nih kalau dikasih kebenaran ke yang pembenaran juga nggak nyampe gitu. Akan diubah menjadi pembenaran demi kepentingannya. Gitu. Wah, benar sih Pak Wayan. Makanya pasti dipilih gitu. Wah, saya jadi dapat pelajaran dari statement barusan bahwa segala bentuk yang akan disampaikan dengan kebenaran itu adalah melepaskan segala kepentingan berarti ya Pak Wayan. Benar. Karena muatan itu ada dua. Muatan negatif sama muatan positif. Kebenaran yang sifatnya netral, yang suci, yang murni, yang fitri, itu dengan mudah bisa saja bermuatan negatif, bisa saja bermuatan positif. Dan itu sudah menjadi pembenaran. Makanya Arjuna diberikan pengetahuan kebenaran oleh Sri Krishna di tengah-tengah medan Kurukshetra. Tidak bersama Pandawa, tidak bersama Korawa. Titik tengah? Titik tengah. Oke. Baru. Karena kalau dia diberikan bersama dengan Pandawa, itu muatannya positif. Kalau diberikan bersama dengan Korawa, muatannya negatif. Dia akan menjadi pembenaran. Wah, gila sih. Saya jadi ingat satu ayat di Quran, ada kalimat gini, Pak, yang di surat Yasin ayat 21 itu ada kalimat bahwa ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk katanya. Ya, karena ketulusan. Wah, ada dalam ajaran Primbon Bali, Wariga. Ada yang bagian 9 ini. Dangu, dangur, gigis, tohan, ogan, erangan, tulus, dadi. Dadi itu artinya jadi. Jadi atau boleh. Tulus, dadi. Hanya kepada yang tulus itu boleh. Wah, iya sih Pak Wayan. Jadi maksudnya kalau mau nyari GPS yang bentuknya guru sekarang, indikator parameternya adalah tulus atau enggak, iya, gitu ya? Minta balasan atau enggak gitu. Karena ketulusan itu kan 0. Lagi-lagi kita bicara tentang tulus itu 0 dalam perbuatan, dia tidak mengharapkan hasil apapun. Artinya tidak terpengaruh oleh itu. Kemudian 0 dalam penantian namanya kesabaran, 0 dalam berproses namanya pasrah, 0 dalam penerimaan namanya ikhlas. Ini semua tentang 0.
Nah, kebenaran itu berdiam pada nol. Karena kalau kebenaran itu adalah Tuhan, maka dia adalah yang mengisi ruang kosong, isi dari kosong. Kosong itu apa? Tulus, sabar, pasrah, ikhlas. Makanya ajaran Islam kan ajaran mengenolkan diri. Betul. Berserah tuh total surrender. Islam tuh kan benar-benar mengenolkan sih Pak. Iya. Nanti kalau kelebihan muatan dienolkan lagi lewat bulan puasa. Iya benar. Tapi puasanya jadi bulan pesta kuliner sih Pak. Tapi Pak Wayan menarik ya urusan tentang keikhlasan ya. Ya ini saya menganalisa bodoh aja ya Pak Wayan. Kita dalam tadi kalau kita bicara tentang si GPS-nya agama atau apa, entah kenapa saya tuh melihat bahwa konteks yang saya pelajari dari kecil itu adalah urusannya transaksional Pak Wayan. Iya. Jadi urusan kalau beli ngasih 1 dapat 10. Kalau 10 pengen 100 gitu. Nah kemarin saya ketemu satu orang yang mind blowing ngomong ke saya, Kang Abu kan sekarang mendalami agama. Oh iyalah kan lagi kuliah ya. Tahu nggak Kang Abu? Ya, dia ngomong gini Pak Wayan, bagus banget. Tahu nggak? Kenapa coba di Indonesia banyak orang korupsi? Ya yang ngajarinnya agama katanya. Emang maksudnya gimana? Emang ngajarin korupsi? Bukan gitu. Coba perhatiin deh. Di agama kita kebanyakan minta pahala, minta apa? In return pengen dapat balik gitu Pak Wayan. Nah, sehingga yang ngebuat orang kenapa pengen lebih banyak lagi, itu diajarkan melalui agama, makanya banyak orang korupsi, guyon lah gitu intinya. Tapi setelah dipikir-pikir, Pak Wayan, ya kita, istilahnya saya subjektif lah melihat dan pengalaman saya, justru masuk ke GPS agama tuh jadi kayak transaksional sama Tuhan, bahkan doa transaksional gitu. Boleh nggak sedikit belok aja sedikit Pak Wayan tentang transaksional dan keikhlasan yang kaitannya dengan konteks ini gitu Pak Wayan? Gini Kang Abu, pelan-pelan ya Kang Abu ya. Pakailah bahasa kaumnya. Oke. Nah, ini kebenaran. Mau bicara dengan bahasa kaumnya. Kaumnya itu pasti ada di luar kebenaran. Awalnya. Yang ada di luar kebenaran itu pasti yang bermuatan positif sama negatif. Kebayang nggak Kang? Karena kebenaran itu ada di nol, di netral. Di murni ya. Jadi pakailah bahasa kaumnya untuk mirroring supaya dia bisa ditarik pelan-pelan. Maka yang diajak bicara pertama pasti yang bermuatan positif sama negatif. Maka yang bermuatan positif dikasihnya pahala, yang bermuatan negatif dikasihnya azab, hukuman. Jadi ini pahala, ini dosa. Bicara kepada mereka pakai bahasa itu dulu. Baru kemudian pelan-pelan tarik dalam kesadaran. Tapi sayangnya pakai bahasa kaumnya, mereka setelah dikasih bahasa kaumnya itu langsung pergi. Soalnya udah dapat gini, cabut aja gitu. Padahal itu mereka baru dikasih tahu, baru buka pintu, belum masuk. Baru dikasih ini, sini. Ini mau udah kasih hadiah nggak? Mau udah kasih ini nggak? Oh mau. Ya kayak gini Kang Abu. Anggaplah kita ngasih remah-remah roti, sampai kemudian pelan-pelan mereka masuk ke sangkar. Untuk kemudian udah benar masuk sangkar, baru diajarkan kebenaran. Lah ini enggak dikasih remah-remah roti, habis makan lari. Nah, belum dapat banyak tentang ilmu agamanya, udah lari. Berhenti tidak mau masuk ke ruang yang suci tadi. Berkumpulnya di ruang pahala dan dosa. Wah keren. Jadi memang ada stepnya Pak Wayan. Ada stepnya, makanya untuk yang netral ke positif negatif di situ mungkin tahapan pahala surga neraka dulu. Untuk menggiring supaya mereka datang. Nah, tetapi yang datang ke sini biasanya adalah yang waspada, yang eling dan waspada. Ini maksudnya apa ya? Ada apa ya? Hanya orang-orang yang bertanya, what happened? Ada apa? Wah keren. Baru dia akan masuk. Kalau nggak ada apa, dari nikmati aja di situ. Betul. Makanya punishment reward itu kan awalnya kan untuk menyadarkan, sama dengan karyawan. Karyawan yang belum sadar kan kasih punishment reward. Betul. Tapi kapan dia mau naik? Oh, bukan ini. Ini hanya sebuah motivasi. Nah, tapi kan banyak orang yang kalau nggak dimotivasi nggak mau bergerak lah gitu ya. Nah, berarti dia kan belum masuk kesadaran. Hanya yang pingin masuk kesadaran baru. Dan sayangnya untuk mencapai sebuah wilayah kesadaran akan kebenaran dimulai dari orang yang sadar ingin masuk kepada kebenaran. Kalau ya nggak ada benih kesadaran, ya udah main-mainnya di wilayah pahala dan itu.
Pilihan sendiri sih gitu. Kembali ke pilihan. Kembali ke pilihan. Ya, tapi mudah-mudahan obrolan ini juga mau yang didengar yang positif, yang negatif gitu ya. Kita selalu mengulang-ulang gitu teman-teman bahwa tidak meyakinkan sesuatu, bukan mau mengarahkan, tetapi dialog-dialog ini adalah dialog yang nggak ada kepentingan sih gitu ya Pak Wayan. Yang intinya saya pengen belajar, Pak Wayan memberikan sebuah wejangan atau aliran dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita gitu. Nah, sesi terakhir mungkin Pak Wayan. Tadi udah ngomongin atas sadar, sadar gitu. Nah, saya tuh lagi stuck disertasi Pak Wayan. Jadi waktu stuck nulis artikel tuh kan, waduh ketat harus ada sitasi. Punya hiburan baru nulis buku Pak Wayan. Nulis buku. Jadi nulis buku aja. Pas dirangkai-rangkai, jadi keingetan tentang buku urusannya sama relationship. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat buku yang terbaru akan terbit, judulnya Perang Panjang Pernikahan Pak Wayan. Jadi tentang pernikahan yang itu perang panjang. Nah, P3 ya? P3. Tapi nanti K-nya ada terakhir. Jadi P3K. Iya, P3K. Nah, pas nulis itu kan riset ya Pak Wayan. Nah, pas riset itu jadi kebuka dalam satu kajian antropolognya Helen Fisher, ada namanya Pak Wayan. Beliau adalah seorang antropolog. Menarik sekali tesisnya tentang gini Pak Wayan. Homo sapiens itu sudah 300.000 tahun ada. Dan institusi pernikahan itu baru dilegalisasi menjadi sebuah pernikahan itu baru 4.000 tahun Pak Wayan. Jadi 296.000 bebas, nggak ada ikatan. Sehingga itu yang membentuk kenapa di Amerika 50% pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Nah, yang pengen saya diskusikan sama Pak Wayan adalah kita membawa kebiasaan nenek moyang kita dengan evolusi yang lambat. Tapi dunia maju modern dengan cepat sekali Pak Wayan. Sehingga kalau sekarang ada perceraian atau apapun relationship, itu adalah genetik kita yang kita masih nyimpen otak purba kita gitu Pak Wayan. Yang masih nyala di era modern ini gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah si otak purba ini harus dikalahkan, diselaraskan, karena mau nggak mau itu ada di dalam DNA genetik kita gitu. Gimana pandangan Pak Wayan? Gini Kang Abu, ini kita harus, kenapa di zaman dulu orang baik-baik saja walaupun ada lembaga pernikahan. Sekarang kenapa malah jadi begini? Betul. Gini Kang Abu, kita harus mencoba melihat dari sudut yang lain kan. Nah itu, Pak Wayan, gimana? Di zaman dulu itu Kang Abu, reproduksi itu bebas. Bebas. Tetapi kemudian kekacauan pun terjadi banyak. Gunung meletus dan banyak orang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Banyak orang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga generasi manusia kan tidak banyak banget di zaman itu kan. Betul. Nah, ketika masuk ke zaman modern, apa yang terjadi ketika masuk ke zaman modern? Manusia mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya. Nah, melindungi dirinya, kemudian menjaga kesehatannya, menyembuhkan dirinya dari berbagai penyakit, itu lumayan banyak lah. Bahkan bisa membuat benteng pertahanan supaya tidak kena efek dari bencana alam gitu misalnya. Lalu kalau semesta mengizinkan mereka seperti dulu, zaman purba itu, mau berhubungan dengan siapapun masih bisa bebas. Kebayang nggak Kang Abu jumlah populasi manusia? Sekarang aja dengan adanya lembaga pernikahan, jadi benar-benar mereka diseriusin, nggak boleh sembarangan dengan siapapun, bla 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 dan seterusnya. Jumlah manusia sudah 8 miliaran manusia kan? Sekarang udah 8 miliar. Sekitar 8 miliaran katanya. Sebentar Pak, ini ya. Sip. 3. Sedikit diulang mungkin ya Pak ya. Jadi tadi Pak Wayan bicara tentang jumlah penurunan manusia dari zaman dulu bebas, manusianya sedikit, sekarang banyak, sekarang udah di 8 miliar. Nah, lanjut gimana Pak Wayan? Nah, artinya kebayang nggak kalau misalnya dalam 4.000 tahun terakhir ini nggak ada lembaga pernikahan, sehingga manusia diizinkan bebas seperti dulu. Tetapi manusia juga mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya. Kebayang nggak berapa jumlah manusia? Dan ketika jumlah manusia semakin banyak, apa yang terjadi Kang Abu? Nah, sekarang lihat apa yang dikatakan Krishna kepada Arjuna. Arjuna, kalau kamu tidak mau berperang karena takut terjadi banyak kematian, gitu, nanti alam yang akan menghancurkan kalian.
Alam yang akan menghancurkan. Ya, dengan berbagai bencananya dan seterusnya gitu. Artinya alam punya cara untuk menyeimbangkan dirinya. Nah, sekarang kita tahu di beberapa tempat di mana ada orang-orang yang menikah karena ada lembaga pernikahan. Di berbagai negara lainnya ada yang takut menikah. Takut berkeluarga, takut punya anak, sehingga mengalami penurunan jumlah populasi. Betul. Nah, termasuk yang kemarin dikatakan Irak kalau nggak salah ya. Dia juga akan mengalami penurunan populasi. Jepang juga gitu, Pak. Korea Selatan. Iya, Jepang juga pernah baca bahwa yang menikah tuh sekarang ya maksudnya lagi kekurangan penduduk gitu. Baru, ya, orang banyak yang tidak melahirkan lah gitu kira-kira. Ya, itu. Nah, artinya apa? Alam dengan caranya sendiri, dengan kecerdasannya sendiri, tahu bagaimana mengurangi populasi. Tidak dengan bencana saja, kadang dengan penyakit, kadang dengan wabah, kadang dengan ketakutan itu sendiri. Takut oleh lembaga pernikahan. Kalau lembaga pernikahan anak harus berkualitas bla 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 segala macam, aku nggak siap kayaknya. Aku harus bekerja keras, ngumpulin uang. Bagaimana aku bisa menjaga kualitas anakku? Udahlah, sekalian aja nggak menikah, sekalian aja nggak punya anak gitu misalnya. Dan itu kemudian pasti berefek kemana-mana. Nah, jadi diperbaiki apa tidak otak purba tadi itu, ya, diperbaiki apa tidak, alam akan tahu caranya. Ya, kalau diperbaikin ini efeknya, kalau tidak diperbaikin ini efeknya. Yang ditakutin oleh alam itu adalah ketidakseimbangan populasi. Itu sih intinya, Kang Bu, kalau kita melihat dari sudut yang ini. Maka manusia yang tidak mengerti kejadian itu hanya membaca dirinya sendiri dari sudut semesta kecil. Tapi kalau kita melihat dari sudut semesta raya, sedang ada proses penyeimbangan aja sih. Ya, ini yang harus dibaca dengan cara yang lain, kamu. Keren sih, Pak Wayan. Dan kata kuncinya penyeimbangan gitu. Penyeimbangan itu intinya. Nah, itu faktanya negara-negara miskin malah lancar-lancar aja mereka. Ya, kenapa negara-negara miskin yang kualitasnya kurang misalnya kok menghasilkan banyak kuantitas jumlah penduduk? Kebayang nggak, Kang Abu, kalau misalnya yang meningkat adalah kuantitas dan kualitas? Kira-kira bumi ini akan seperti apa kalau seluruh orang pintar? Apa yang terjadi, Kang? Nggak seimbang. Nggak seimbang. Betul. Semua akan dieksplor. Iya. Semua akan diekspor di satu tempat, di satu area yang semua nggak ada ya, kalau pakai bahasa Pancasila tuh keadilan sosial bagi keseluruhan kali ya. Iya, karena begitu semuanya pintar, tidak usah jauh-jauh lah, Kang Abu. Ketika semua orang mahasiswa, semua orang pintar, yang jadi petani siapa? Ya. Artinya bukan berarti petani bodoh, enggak. Biasanya orang-orang pintar itu akan memilih pekerjaan yang menganggap ini pekerjaan yang cocok buat seorang mahasiswa. Ya, tapi di luar negeri kan petani itu adalah keren. Seperti di Bali ada namanya petani muda keren gitu. Jadi mereka menggalakkan bagaimana jangan melihat pertanian itu sebagai sesuatu yang tidak keren. Karena pertanian itu tingkat tinggi ilmunya gitu. Dia memahami pola-pola astronomi, alam semesta, kapan musim dan sebagainya, pola tanam, itu ilmu tingkat tinggi itu. Bahkan bisa mungkin mengalahkan mahasiswa. Tetapi kan cara pandang kita kan kadang berbeda. Begitu kita pintar, nggak cocok pekerjaan ini. Padahal justru dengan pintar inilah kita mengerjakan hal itu supaya lebih bagus. Betul. Harusnya kan begitu logika berpikirnya. Betul. Tamat sarjana pertanian, jadilah petani yang jauh lebih unggul, menghasilkan kualitas pertanian yang unggul. Harusnya begitu. Nah, tapi sayangnya di negara-negara tertentu, semakin dia pintar, semakin nggak mau mengambil pekerjaan yang harusnya mereka ambil. Nah, lagi-lagi terjadi ketidakseimbangan. Nah, belum lagi kalau misalnya orang semakin pintar, seluruh dunia sepintar Israel misalnya, apa sih yang nggak dieksplor gitu misalnya, kan efeknya bahaya juga. Betul. Yang tadinya masih terpendam digali semua untuk ini untuk itu segala macam, yang tadinya misalnya sumber energi yang harusnya tidak terbongkar dibongkar, sekarang jadinya kan ya penghancuran banyak terjadi. Ini harus dilihat dari sudut semesta. Betul, Jadi kalau kita ngelihat titik keseimbangan,
ya nggak bisa lepas juga ya. Iya. Di situ mungkin ada tetap evolusi, tapi semesta juga punya caranya sendiri. Ya, dan kita menghentikan evolusi. ya balik lagi ya. Ya, di dunia paradoks ini Kang Abu, Dunia ini paradoks. evolusi akan di-stop oleh kontra evolusi. Ya, yang menyeleksi itu siapa sih Kang Abu? Yang menyebabkan evolusi terjadi kan karena proses adaptasi dan seleksi alam. Betul. Pertanyaannya yang menyeleksi siapa? Kan alam. Betul. Berarti semua yang sedang terjadi ini adalah seleksi alam. Keren banget. Itu yang kita nggak bisa lupa ya. Itu yang kita nggak bisa atasi. Bentar Pak Wayan, kita jalan lagi. Wah, mantap sih Pak Wayan. Jadi apapun dalam konteks ya kata kunci terakhirnya adalah paradoks gitu ya Pak Wayan. Kita sedang ada di dunia itu. Kita lagi ada. Oke. Nah, mungkin untuk penutup sedikit Pak Wayan. Ya. Supaya kita punya resume. Teman-teman, kita udah bahas GPS ya. Ini menarik nih. Dimana semuanya ada di dalam gitu. Sang nurani, sang GPS kita gitu. Dan kita udah bicara tentang kecerdasan. Nggak lupa Pak Wayan selalu mengulang-ulang bahwa semua unik dan otentik gitu ya. Tentang energi menjadi kecerdasan memadat. Dan tadi ditutup dengan yang namanya konteks yang namanya paradoks gitu. Nah, sedikit penutup Pak Wayan. Dalam menghadapi paradoks yang kadang mungkin kita kebingungan hari ini, kita kelelahan hari ini, kita mungkin seakan-akan udah nggak punya tenaga untuk menghadapi ini semua. Di titik paling nol, paling drop, kekuatan apa yang ingin Pak Wayan kan sampaikan melalui suara Pak Wayan untuk menguatkan kita semua gitu. Silakan Pak Wayan. Karena kita ada di dunia paradoks, Kang Abu. Maka selalu melihat dengan cara yang lain. Di dunia paradoks ini, setiap berkah itu menyembunyikan bencana. Setiap bencana itu menyembunyikan berkah. Setiap kesedihan itu menyimpan kegembiraan. Tapi setiap kegembiraan itu diintai oleh kesedihan di belakangnya. Maka apapun suka duka yang hadir dalam kehidupan kita, percaya bahwa itu akan terus bergulir sebagai bagian dari dunia paradoks. Hari ini kita gembira, jangan terlalu bergembira, karena besok kesedihan mungkin sedang menunggu di ruang tamu. Begitu hari ini kita bersedih, penuh kesedihan, jangan putus asa, karena mungkin sebentar lagi sang pembawa berkah akan datang untuk membawa titipan berkahnya. Kita hanya perlu selalu membuka pintu kita. Jangan mengunci pintu rapat-rapat dari dalam sebagai bentuk kita menolak segala macam yang datang dari luar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah selalu terbuka. Kesedihan, buka diri untuk datangnya kegembiraan. Kegembiraan, buka diri untuk mewaspadai hadirnya kesedihan. Inilah kunci berada di dunia paradoks. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Wah, ya. Sukses Guru. Ya. Terima kasih banyak, terima kasih teman-teman. Saya rasa kita banyak dapat ya, apalagi di final statement tadi. Saat mungkin kita lagi bahagia, mungkin bete-bete lagi nunggu di ruang tamu. Pun sebaliknya, saat kita lagi bete, ya jangan lama-lama. Mungkin kebahagiaan juga lagi dekat mau masuk ke kamar kita. So artinya, seapa adanya. Dan segala sesuatu ini nggak pernah selesai untuk dipelajari, dipertanyakan. Tadi Pak Wayan menggarisbawahi bahwa jangan lelah untuk bertanya, karena boleh jadi sedalam pertanyaanmu, sedalam itu juga yang akan mendapatkan pencerahan. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sukses Guru, sehat-sehat, terima kasih.